الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الله تكفل يحميه وعلي أصبح يفديه الله تكفل يحميه وعلي أصبح يفديه وبسر القوم الأشرار وبسر القوم الأشرار بنت الصديق توافيه بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah bi ni'mati maslihat para hadirin jamaah salat berjamaah maghrib Masjid Al-Ghufran yang dirahmati Allah, dan tak lupa saudara kami dari Majelis Ilmu Sumber Syaitan Nabi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang alhamdulillah hari ini kita kembali melanjutkan kegiatan rutin majelis ilmu dan dilanjutkan nanti insyaallah kegiatan terapi yang alhamdulillah kita adakan rutin dan bekerja sama dengan Takmir Masjid Al-Ghufran. Alhamdulillah sampai hari ini Allah tetapkan kita masih bisa rutin mengadakan kegiatan ini, dan kita berharap mudah-mudahan kegiatan kajian ini memberikan kontribusi bagi kaum muslimin, bagi kesehatan umat, bagi kebangkitan kaum muslimin, dan tentunya secara pribadi membuat kita semakin bertakwa, dan dengan sehat itu membuat kita semakin dekat kepada Allah, semakin mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan, dan semakin semangat dalam menjalani ketaatan. Dan kita berharap mudah-mudahan kita semua diberi kebaikan baik dunia maupun akhirat, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir nanti. Hadirin rahmatullah, alhamdulillah tak terasa kita telah membahas materi yang begitu mendalam, yakni tentang syahwat, yang ternyata satu dosa ini saja menimbulkan efek yang luar biasa, keburukannya. Tidak main-main, keburukannya itu mengerikan sekali. Ini baru dosa yang levelnya, kata para sahabat, di bawah dosa membunuh.
Ya, jadi dosa syahwat atau zina ini levelnya di bawah dosa membunuh. Bayangkan bagaimana yang hari ini terjadi di Palestina. Pembunuhannya tuh ngeri sekali. Satu darah kaum muslimin itu yang terbunuh, yang dibunuh tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariat, itu seolah-olah membunuh seluruh manusia. Satu orang. Maka yang pernah bunuh orang tuh ngeri, Pak, dosanya. Satu orang membunuh orang yang beriman tanpa alasan yang dibenarkan sama dengan membunuh. Nah, untuk itu tak lupa saya mengajak panjenengan semua, mari kita mengaturkan doa sekaligus membacakan suratul Fatihah, wabil khusus untuk saudara kita yang saat ini sedang ditimpa musibah di Palestina. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesabaran, dan kaum muslimin diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah pada beberapa kajian sebelumnya kita awalnya membahas tentang 10 zat yang berbahaya dalam tubuh manusia. Ini baru yang nomor 2. Sudah merembet kemana-mana. Ini belum membahas yang nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai yang nomor 10. Ini baru membahas nomor 2. Ini sudah mengupas dan memahamkan kepada kita tentang pentingnya menjaga syahwat. Nah, pada minggu lalu kita membahas tentang bagaimana kekhawatiran Rasulullah terhadap kaum umatnya, bahwa yang paling dikhawatirkan beliau di antara adalah fitnah terkait dengan syahwat. Ya. Syahwat. Ini yang paling dikhawatirkan. Faktanya hari ini dosa paling terbanyak itu dosa apa? Hari ini dosa syahwat, Pak. Mungkin kalau pelaku kesyirikan yang jelas-jelas nyata mulai sedikit berkurang. Sekarang kesadaran umat untuk tidak melakukan perbuatan syirik sudah meningkat. Tapi yang namanya dosa syahwat ini hampir semua orang terkena dampaknya. Mulai anak-anak yang masih kecil, belum dewasa ya, sampai yang sudah tua. Dampak dari dosa syahwat ini. Dan yang paling terbesar fitnah itu adalah dialami laki-laki, yakni fitnah terhadap wanita. Paling bahaya. Kita coba perhatikan hari ini. Coba jangan perhatikan ya. Kenapa sebagian besar toko, mungkin pelayanan publik itu mayoritas dikerjakan oleh wanita, Pak. Pom bensin. Kenapa, Pak, kira-kira? Jangan kepikiran enggak? Salah satu misi utamanya apa? Menarik ya, betul. Ya, menarik memang, Pak. Kan benar yang disampaikan Rasulullah ini. Wanita itu seperti apa? Magnet, Pak. Jualan apa saja kalau yang jual perempuan, Pak. Meskipun HP yang kurang bermerek misalkan, itu laris, Pak. Saya perhatikan produk-produk yang nggak terkenal loh, Pak. Itu kalau sudah yang jual SPG, Pak. Jadi laris membuatan, Pak. Laris. Kenapa? Karena di situ ada ujian yang terberat, yakni wanita.
Makanya ketika kita punya usaha, ngapunten ini yang mau belajar mendalami tentang dunia usaha, yang misi utamanya justru menjadikan wanita ini sebagai apa? Karyawan untuk menarik perhatian pembeli. Nah, ini hati-hati. Ya. Sekalipun itu dibolehkan. Artinya mengeksploitasi wanita itu tidak dibenarkan. Apalagi mengeksploitasi wanita dengan mengumbar auratnya. Nyatanya yang laris bukan hanya sebatas wanita, tapi yang mengumbar aurat. Ya, betul, Pak. Nah, jualan rokok itu kan, rokoknya rokok biasa. Tapi karena yang jual itu mengumbar aurat, harganya jadi yang nggak laku jadi laris ya, yang murah jadi mahal. Nah ini Pak, fitnahnya wanita. Bapak-bapak kalau ada seperti itu beli Pak, yang nggak harusnya beli jadi beli. Karena memang fitnah terberat kaum laki-laki adalah wanita. Baik, untuk lebih mendalami terkait dosa syahwat, saya mengambil salah satu firman Allah ya, yang ini menggambarkan bahwa zina ini termasuk kerusakan yang paling besar. Nah ini zina ini konteksnya kemarin sudah kita bahas ya, mulai mata, telinga, mulut, ya sampai puncaknya kemaluan. Kita akan membahas bagaimana begitu besarnya dampak kerusakan para pelaku zina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqaw asama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Baik, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain ya, wala yaqtuluna an-nafsal lati haramallah, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah. Berarti ada yang dibolehkan dibunuh, Pak. Ada berarti, Pak. Siapa? Kafir harbi. Boleh, Pak, dibunuh. Sekarang lagi perang, Pak, di Palestina. Itu boleh dibunuh apa enggak, Pak? Kalau jenengan enggak membunuh itu jenengan yang dibunuh. Kafir harbi itu boleh dibunuh. Yang jelas-jelas ingin membunuh tak. Berarti ada yang diharamkan. Yang diharamkan siapa? Kafir zimmi, ahli kitab, apalagi yang sesama kaum muslimin itu haram hukumnya dibunuh. Kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Nah, jadi 3 dosa ini ya. Pertama, mempersekutukan Allah. Yang kedua, membunuh orang yang diharamkan, yang tidak dibenarkan tanpa alasan ya. Yang ketiga adalah yang tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat, yakni dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali ya illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat. Baik, ayat ini menjelaskan ya bahwa perbuatan zina itu syirik dan membunuh ini menjadi salah satu sebab seseorang itu kekal ya mendapatkan azab di hari kiamat kelak, dan dosanya itu dilipat gandakan. Ngeri sekali, Pak.
Makanya orang-orang yang pernah melakukan dosa syahwat, zina, dalam konteks terapi atau pengobatan, mohon maaf, ini sulit sekali diterapi, Pak. Satu contoh, penderita HIV/AIDS, sulit sekali terapinya, Pak. Karena ini adalah bentuk azab. Saya tidak mengatakan tidak bisa sembuh, tapi memang berat sekali terapinya. Ya, perkara zina. Makanya ada beberapa kasus yang saya tangani itu sulit sekali diterapi hari ini karena pernah zina. Apa bisa sembuh? Bisa. Syaratnya ketat. Ada 3 syarat. Kalau ini tidak terpenuhi, niscaya gagal total. Yang pertama yakni taubat. Tobatnya tidak bisa main-main, Pak. Ya, yang kedua harus iman, ya, membangun keimanan, membangun akidah, dan meningkatkan amal soleh. Tanpa itu tidak bisa. Mau diterapi, ahli terapi manapun monggo, ya, tidak akan nemu sembuhan kecuali 3 syarat ini terpenuhi. Makanya saya menyampaikan pesan rekan-rekan terapis yang kemudian menterapi pasien yang sulit disembuhkan, coba cek, mungkin ada dosa syahwat. Karena Allah sendiri itu loh mengatakan demikian di surat Al-Furqan ini. Siapa yang melipat gandakan? Allah. Saking marahnya Allah. Ini kita belum bahas orang yang membunuh. Wah, gak kebayang saya. Besok itu orang-orang Israel yang membunuh orang-orang Palestina itu gimana hukumannya? Sudah, ya Allah, sudah memusuhi Islam, membunuh lagi. Apalagi yang mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah ini sekarang ini bentuknya bukan hanya menyembah berhala, Pak. Ya. Ada yang sifatnya syirik ini nyata-nyata syirik, ya, ini di orang-orang yang menyembah selain Allah, itu jelas itu musyrik, ya. Yang di luar agama kita itu musyrik, Pak. Nah, yang Islam tapi masih menyembah yang lain-lain ini gimana? Ya. Masih ada orang masih nyembah keris itu, ya ada. Ya Allah, nyembah sesuatu untuk diyakini bisa memberikan pertolongan. Nah, maaf, saya cerita apa adanya di lapangan. Saya punya teman itu, mohon maaf, tapi sudah tobat sekarang. Kerjaannya itu keliling kuburan, Pak. Bukan zikir, Pak, bukan. Mensewu, nyari gaman. Tahu gaman, Pak? Tahu? Nah, banyak, Pak. Saya punya di rumah. Ada 2 sak itu gaman. Titipan dari pasien saya, belum sempat saya musnahkan. Itu dapatnya di mana, Pak? Keliling, Pak, dari satu kuburan ke kuburan yang lain. Mana ada tempat yang dianggap itu angker, sakral, disitulah dia datang. Ya dapat sesuai niat, kan? Allah itu kan mengikuti perasaan hambanya. Kok dia merasa di situ ada sesuatu, ya dikasih. Lewat perantara siapa? Setan. Gamannya kecil-kecil gini loh kadang, Pak. Kecil. Karena pernah tahu, saya sering lihat. Kadang bentuk akik, ya, kadang bentuk keris-keris kecil. Mohon maaf yang punya akik loh. Enggak semua yang punya akik. Mohon maaf loh, ya. Itu perbuatan-perbuatan yang secara tidak langsung bisa menjatuhkan kita kepada perbuatan syirik. Hati-hati.
Di beberapa tempat itu diyakini dalam situasi misalkan banyak acara-acara apa itu namanya pernikahan ya, tidak sedikit yang menggunakan jasa-jasa orang-orang yang seperti itu. Jasa orang yang untuk menggeser hujan. Dan itu menurut saya Pak, di satu tempat yang pernah saya datangi di daerah Malang, daerah selatan gitu. Saya rutin Pak ngisi Pak di wilayah daerah dekat di sana tuh banyak Kristen misionaris Pak. Kasihan saudara-saudara kita yang wilayah sana itu. Itu acara-acara seperti itu paling sedikit 50 sesajen Pak, paling sedikit. Untuk tujuannya menjaga agar aman gitu, tidak hujan dan seterusnya. Maka kita saksikan banyak orang-orang yang masih seperti itu. Maka kita perlu dakwah Pak untuk mengajak umat mentauhidkan Allah. Saya pernah, mohon maaf, cerita pasien saya itu mau mengadakan pernikahan. Kemudian beliau sudah saya ajak hijrah, dan ketika menikahan anaknya bertanya, Ustadz, kalau dulu kami tidak boleh mencari orang untuk nyarang nyarang hujan, terus sekarang ikhtiar kami gimana? Mohon maaf Bu, sholat sunnah aja 2 rakaat. Nah ini kejadian Pak, Walimatul Urs itu jam 1 siang. Ini kisah nyata ya. Kemudian 12:30 itu hujan deras Pak. Siapa yang nggak bingung? Khawatir nanti undangan nggak datang dan seterusnya, gitu. 12:30. Terus beliau langsung ngomong ke saya, Ustaz, saya sudah menghindari hal-hal seperti itu, kok masih hujan. Jam berapa Bu acaranya? Jam 1, ini jam berapa? 12:30. Sabar Bu. Yakin sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu mohon maaf. Innallaha ma'as sabirin ya. Kemudian apalagi ayat yang lain, sesungguhnya Allah itu ya menolong orang-orang yang sabar dan sholat. Akhirnya beliau saya suruh sholat sunnah 2 rakaat. Qadarullah dia Pak, atas izin Allah, 15 menit sebelum acara Walimatul Urs, hujan itu reda Pak. Padahal di tempat saya hujan deras. Reda dan acara bisa berlangsung dengan khidmat. Nah, keesokan harinya memang kok ya dilalah acara pernikahannya kok pas musim hujan. Keesokan harinya ketika acara resepsi lebih seru lagi Pak. Ya, resepsinya itu juga sore hari. Nah itu terjadi hal yang sama. Nah tapi waktu itu ada yang luar biasa. Kondisinya tetap hujan Pak di saat itu. Tapi tamu undangan melebihi kuota. Percaya nggak betul Pak? Ini loh, kalau Allah menolong, tidak harus hujan itu diselesaikan. Saya tanya, loh Bu, tadi hujannya tetap enggak Ustaz. Tapi alhamdulillah, undangan tuh datang semua, bahkan lebih Ustaz. Kan kalau di mana hotel kan sudah ada ininya nggih, jatahnya nggih. Lebih dari kota. Loh kok bisa? Tidak tahu, alhamdulillah. Nah, ini loh Pak, pertolongan Allah tuh kadang la yahtasib. Ya, tidak disangka-sangka. Baik, Allah mengabarkan bahwa perbuatan zina merupakan perkara yang benar-benar buruk, yaitu keburukan yang berakhir dengan keburukan. Ini yang disampaikan Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ad-Dawa. Sehingga kekejiannya benar-benar diakui oleh akal, bahkan sampai di kalangan hewan. Ya. Dalam disebutkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dari Amr bin Maimun Al-Audi, dia berkata, pada zaman jahiliyah aku melihat seekor kera jantan berzina dengan kera betina, kemudian kera-kera lain pun
mengerumuni keduanya dan merajam mereka sampai mati. Ini Pak, gambaran kerusakan zina. Endingnya perzinahan itu akan melahirkan keburukan. Pasti buruk. Keji Pak, perzinahan. Dosa syahwatnya ngeri sekali. Tidak sedikit kita saksikan hari ini banyak berita yang para pelaku zina itu tidak semata-mata zina, tapi berujung pada pembunuhan. Bahkan ada yang mutilasi. Betul nggak ini yang disampaikan para ulama ini? Keburukan yang melahirkan keburukan yang lebih keji setelahnya. Zina itu sudah perbuatan buruk Pak, keji. Tapi kalau itu terus dilakukan, tidak ditobati, dampaknya lebih ngeri daripada zina itu sendiri. Maka hentikan kalau memang itu telah terjadi. Ya, solusinya taubat, hentikan. Ada jamaah kami juga itu, mohon maaf nggih Pak, saya cerita yang nyata-nyata aja. Pasien saya itu yang dulu waktu masih mudanya suka berzina Pak. Bahkan berzina dengan istri tetangganya. Qadarullah. Ya. Beliau ditakdirkan umurnya panjang, Pak. Sampai hari ini masih hidup. Kemudian beberapa tahun yang lalu ketemu saya dalam kondisi, mohon maaf ya, ini salah satu contoh bentuk teguran Allah. Kondisi dalam sakit gagal ginjal. Ini jangan dipukul rata ya, gagal ginjal seperti itu semua. Enggak, ini contoh. Dan seminggu itu 2 kali cuci darah. Qadarullah, kemudian beliau itu datang di kajian saya. Kemudian bersama istrinya. Semenjak itu saya kemudian memfollow up beliau, saya datang berkunjung ke rumah beliau dan menanyakan, Bu, Bapak kok bisa sakit seperti ini, kira-kira gimana? Ada apa, Bu? Tolong terbuka. Saya akan bantu kalau jenengan mau membuka. Karena tidak mungkin penyakit itu datang tanpa sebab. Ini sang istri cerita sambil nangis dan menceritakan salah satunya itu sebabnya. Qadarullah Pak, beliau ini rutin ikut kajian saya. Yang biasanya sebulan sekali opname, alhamdulillah sudah 6 bulan ini tidak pernah opname, hanya sebatas cuci darah. Jadi progresnya meningkat. Jadi maksiat dan penyakit itu erat kaitannya dan saling terkait. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Bagaimana dengan anak yang dihasilkan dari perzinahan? Dalam istimbat hukum, terutama mazhab Syafi'iyah, ini khusus ketika terjadi perzinahan, lalu kemudian terlahir sosok anak dari perzinahan itu, ya, dan anak itu ternyata anak wanita, ya, maka secara umum pendapat mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah itu, maka secara umum walinya itu bukan dari bapak, dari hasil zina itu tadi. Ya. Nah, ini menggambarkan dampak zina itu sampai ke anak-anaknya. Sampai tidak bisa diwalikan, Pak. Ini kan efek dari maksiat zina. Ketika dipaksakan diwalikan bisa apa? Rukunnya tidak terpenuhi. Nah, tetapi ada beberapa pendapat lain yang membolehkan untuk sekedar, misalkan itu nanti, mohon maaf ya, akad nikah itu bisa dirunding dengan mudin kalau di sini apa?
Ya, untuk menutupi aib. Tapi secara hukum tidak dibolehkan. Kalau untuk sekedar menutupi aib, boleh. Ini loh Pak, efek dari zina. Maka beberapa kasus perzinahan yang saya tangani, saya masih bersyukur kalau anaknya laki-laki. Tapi ketika perempuan saya ikut pusing Pak. Benar Pak. Jadi terapis itu mumet Pak, memikirkan ya Allah, anak perempuan ini. Kadang saya Pak terbawa perasaan, baper, melihat anak itu loh. Dan banyak ternyata, mohon maaf ya Pak, saya buka sedikit, keluarga-keluarga kaum muslimin yang dulu sebelum menikah melakukan zina dulu. Banyak Pak. Ya. Dengan legalitas apa? Pacaran. Ya, ini pacaran gimana, Pak? Zamannya Mas Ardi dulu sama saya pacaran gimana? Saya dulu jarak jauh, Pak. Saya dulu di Jember, istri saya di Malang. Jadi pacaran tuh malam minggu, Pak. Di mana? Di wartel. Zaman saya pakai wartel ya. Iya, Mas Ardi sama. Sama ya. Terus saya kalau kangen tuh ngirim surat coba. Iya. Lama-lama saya matur ke orang tua saya minta aja, Bu, daripada nanti jatuh pada maksiat zina, saya izin menikah lebih muda. Jadi umur 21 saya sudah memutuskan menikah. Karena saya melihat di lingkungan saya banyak yang terpapar pada dosa syahwat. Nah, rusaknya generasi kita hari ini, salah satu penyebabnya karena mereka membangun pernikahan tidak dengan konteks syar'i. Ya, ini dimulai dengan proses berzina. Alias pacaran. Minimal kalau pacaran itu dosa zina apa, Pak? Minimal. Masak mata itu. Ada orang pacaran tidak pegang tangan, Pak. Padahal masih ingat hadis sebelumnya ini? Seorang yang ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi lebih baik ketimbang menyentuh wanita yang tidak halal. Masih ingat, Pak? Ini baru minggu lalu saya sampaikan. Nyentuh saja lebih baik ditusuk dengan besi panas daripada nyentuh. Hari ini pacaran gimana, Pak? Nyentuh nombotan. Ya Allah. Bisa terbayang, Pak. Bagaimana mau melahirkan generasi yang terbaik, Pak? Seperti generasinya misalkan sekelas imam pendiri Muhammadiyah misalkan. Siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan bisa melahirkan generasi seperti ulama seperti beliau. Kiai Hasyim Asy'ari bisa. Sulit, Pak. Apalagi sampai di level seperti para khalifah. Sultan Abdul Hamid II, ya. Sultan Muhammad Al-Fatih, apalagi Imam Bukhari, wah jauh levelnya. Karena proses dalam membangun pernikahannya saja sudah salah. Lah ngoten niku lho, anake mboten ngaji di setemune ini. Ora ngaji awakmu ya apa? Dadi apa? Lah ya apa sampean biyen gawe ini? Nyetake dulu gimana dulu? Nah, itu harus dipahami dan ditobati. Bahkan disampaikan di sini, hewan saja, kera itu, melihat ada temannya berzina, itu sampai dirajam sampai mati. Ini hewan yang katanya tidak punya akal. Tapi ngomong-ngomong, jangan memahami Islam itu kejam. Orang zina harus dirajam. Itu prosesnya panjang, Pak. Harus melewati 10 perlindungan sebelum untuk eksekusi rajam. Tidak gampang. Dan diantara saksi untuk dibenarkannya proses rajam ini harus melihat 4 orang yang melihat langsung proses masuknya. Paham? Nggak melihat langsung, Pak, kelihatan masuk, nggak sah, Pak. Di zaman Rasulullah yang terjadi, mereka mengakui dosa zina yang mereka lakukan.
Ini yang terjadi. Jadi tidak sembarangan hukum Islam itu. Nggak moro-moro zina langsung dirajam. Boten, Pak. Harus ada 4 saksi yang melihat masuknya. Kalau cuma nempel nggak boleh, Pak. Paham? Nempel. Ya, itu tidak sah, Pak. Nggak bisa dijadikan saksi. Nah, Islam tuh begitu. Nah, kita sekarang ditakut-takuti dengan hukum Islam. Hari ini yang terjadi, kalau terjadi perzinahan diapakan? Ngapunten, Pak. Hari ini tidak sedikit orang tua yang biasa-biasa aja kalau anaknya sampai hamil di luar nikah. Biasa, Pak. Tidak ada rasa malu, biasa. Tambah digeden-geden, Pak. Ya, betul, Pak. Nah, ini yang sekarang ini pola pikir yang sudah bergeser. Baik, mudah-mudahan kita itu terlindung ya dari dosa maksiat syahwat, khususnya zina. Disebutkan dalam Al-Musnad dari Nabi bahwasanya beliau bersabda, An-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis faman godda basyarahu an mahasinim ra'ati lillah aurasallahu qalbu halawatan ila yaumin yalqah. Baik, pandangan merupakan panah beracun dari anak-anak panah iblis. Maka barang siapa menahan pandangannya dari kecantikan seorang wanita, ya, lillah, ya, karena Allah, niscaya Allah akan memberikan kenikmatan dalam hatinya. Halwatun, ya, halawatun, ya, kolbu, ya, nikmatnya kolbu sampai hari pertemuan dengannya. Baik, ternyata dosa yang begitu besar, Pak, zina ini, yang kedudukannya setara, bahkan termasuk peringkat ketiga dari dosa setelah syirik dan membunuh orang. Itu obatnya pertama adalah menahan pandangan. Cara mencegahnya cuma nahan pandangan, Pak. Tidak berat sebenarnya. Jaga aja pandangan, jangan diteruskan. Ada sesuatu yang membuat kita tertarik, tahan. Sesekali awal mungkin iya membuat kita tergoda, tapi coba tahan pandangan itu. Karena itu sebenarnya cara yang paling jitu untuk mencegah terjadinya perzinahan atau dosa syahwat. Nah, hari ini kita nih dihantam dengan dosa maksiat dari pandangan. Ya, betul, Pak. Mulai iklan di YouTube, ya, semua sudah dipertontonkan yang hal-hal yang terkadang yang porno. Iklan awal lagi di TV itu, saya pernah lihat iklan sampo, Pak. Wah, seksi. Iklan pembalut, iklan apa yang tidak memaparkan aurat, Pak. Termasuk berita-berita, ya, pembawa acara berita. Hati-hati, ya. Karena yang sampai kalau Rasulullah itulah panah-panah, busur-busur yang dimiliki iblis untuk menyerang kita. Nah, ini yang saya sampaikan. Kalau terkait dampak dari dosa syahwat zina itu bisa mengganggu kejiwaan, iya, sangat bisa, Pak. Di antaranya dampak para pelaku zina atau dosa syahwat itu, yang minggu lalu saya sampaikan, masih ingat, yakni kecenderungan orang ini akan gampang marah, ya, emosional, gampang tersinggung. Karena karakter syahwat itu panas, Pak. Mani itu, mohon maaf, sperma itu sebenarnya unsur panas. Kalau tidak dikeluarkan akan menimbulkan sesuatu yang berbahaya dalam tubuh kita. Nah, permasalahannya ketika kita menyalurkan syahwat pada wanita yang tidak halal,
Maka pada hakikatnya kita sedang melakukan suatu perbuatan yang secara unsurnya itu adalah berasal dari apa? Syaitan, perbuatan setan. Nah, setan itu unsurnya kan narun, Pak, api, hawa panas. Maka orang-orang hakikatnya yang terbawa pada dosa maksiat syahwat itu secara tidak langsung memiliki karakter yang gambarannya adalah hakikatnya berasal dari narun, panas. Ya. Riba itu panas atau mboten, Pak? Panas ya, Pak. Nah, zina itu juga panas loh, Pak. Pokok semua kemaksiatan itu unsurnya panas. Kalau kita kaitkan dalam tubuh harus dikeluarkan. Kalau dalam terapi kesehatan fisik, Pak, kalau panas diapakan, Pak? Pernah bekam, Pak? Ketika kita memasang kop bekam itu muncul apa? Hawa panas, uap itu. Ini menggambarkan ada unsur panas di dalam tubuh yang harus dikeluarkan. Nah, termasuk perbuatan-perbuatan yang berasal dari setan pada hakikatnya itu adalah perbuatan yang mengandung ya, dosa-dosa besar ya, dan kecenderungan sifatnya panas. Ya. Zina panas. Tapi kenapa ya? Para pelaku zina itu kok tambah kuat, Pak? Kenapa, Pak? Mereka kok tambah kuat, tambah sehat? Oh, kelihatannya ya. Hah? Mohon maaf, salah satu dampak dosa syahwat itu kalau ini dialami kita, ketika kita mungkin cenderung melihat wanita lain di luar sana, melihat yang haram, Pak. Mohon maaf, Pak. Tadi disampaikan halwanya, nikmatnya itu hilang, Pak. Di antara nikmat itu terhadap pasangan kita yang dihilangkan. Makanya coba perhatikan, kalau kita terlalu melihat sesuatu pandangan yang maksiat, nikmat halwanya kolbun itu terhadap pasangan itu berkurang. Maka wajar, Pak, banyak terjadi kasus disfungsi ereksi. Salah satu penyebabnya karena dosa syahwat itu tadi. Ya. Jadi kan kalau lihat istri harusnya kan bergairah, Pak. Nah, kalau sudah tidak muncul gairah terhadap pasangan, coba dikoreksi. Di antaranya mungkin karena dosa syahwat. Karena jenengan atau kita terpapar hal-hal yang haram dari dosa syahwat tadi itu. Baik, mengganggu kecerdasan, mengganggu fisik. Orang pelaku zina merusak fisik. Fisiknya akan semakin sebenarnya melemah. Ya. Tidak sedikit yang sampai terkena penyakit kelamin, HIV/AIDS dan yang lain. Kemudian mengganggu perilaku dan kepribadiannya. Jelas pelaku zina atau dosa syahwat itu membuat orang tuh abai terhadap kewajibannya sebagai, kalau dia seorang suami terhadap istri dan anaknya, kalau dia seorang istri abai terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, cenderung pemarah, emosional, ya, dan susah untuk sabar dalam menjalani aktivitas rumah tangga. Ketaatan pasti, Pak, orang yang bermaksiat itu akan malas untuk ikut kajian. Ya, dosa syahwat itu membuat orang enggan tuh ikut majelis-majelis ilmu. Baik, alhamdulillah, insyaallah kita cukupkan dan minggu depan kita lanjutkan untuk tema terakhir tentang syahwat. Hadirin rahmatullah, demikian dan mohon maaf atas segala kekurangan, kebaikan milik Allah. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa kembali hadir dalam majelis ilmu. Dan mari kita akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.